Mereka mengirimku ke penjara dengan keamanan paling buruk di negara bagian Washington. Aku menyadari ada seorang pria yang selalu menatapku. Dia tampaknya seorang pria kulit putih, dia berkumis panjang. Dia berdiri dan berjalan ke arahku. Aku berpikir, oke, ini saatnya. Akhirnya aku berbalik dan Pria itu berkata, wah, tunggu dulu. Assalamualaikum. Aku berkata, apa? Dia berkata, hei, bagaimana kalau aku mengajakmu sholat Jumat? Imam mulai membaca Al-Quran. Yang kulakukan adalah aku berjalan ke barisan paling depan, lalu aku melirik. Aku melihat pria-pria berbadan kekar dan besar, tapi saat mereka berada di hadapan pencipta mereka menjadi rendah hati. Kapan Allah membuka hatiku? Itu adalah saat mereka bersujud. Saat itulah aku berkata, Omar, aku akan menjadi seorang muslim hari ini. Assalamualaikum Saudara Ali, yang juga dikenal sebagai Maliki Klik. Terima kasih banyak telah menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu bisa bersama kami, dan terima kasih telah menyambut kami. Aku ingin memulai dengan bertanya, siapakah Ali? Bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang kehidupanmu? Namaku Ali, umurku 51 tahun. Aku lahir dan besar di California Selatan. Sekarang kami tinggal di kota Oklahoma. Aku dibesarkan sebagai seorang Kristen evangelis selama 19 tahun dalam hidupku. Aku menjadi seorang muslim 32 tahun yang lalu pada tahun 1991. Aku seorang sopir truk. Selain itu, aku punya akun TikTok yang bernama Maliki Klik. Dan aku punya sekitar 372.000 followers. Aku berdakwah di sana. Hal utama yang ingin aku lakukan di akun TikTokku adalah mengajak muslim kembali kepada Islam. Karena banyak orang yang merasa mereka tidak pantas karena mereka sudah jauh dari Islam. Aku bilang ke mereka, Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha penyayang. Jadi kembalilah. Meskipun kamu tidak sholat atau tidak hidup sesuai dengan yang seharusnya, kembalilah, tidak apa-apa. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Dulu aku percaya pada kekristenan dan Yesus sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Karena begitulah caraku dibesarkan. Apa yang membuatmu mulai meragukan keyakinanmu? Jadi sepertinya aku harus mulai dari awal perjalanan evangelisku. Yang terjadi saat itu, orang tuaku bercerai saat aku berumur 1 tahun. Mereka masih sangat muda. Biasanya aku tinggal bersama ibuku. Di suatu musim panas, aku mengunjungi ayahku dan dia berkata, kita akan pergi ke gereja. Nah, saat bersama ibuku, kami tidak pernah pergi ke gereja. Mungkin hanya saat Natal atau Paskah, 2 kali setahun. Atau kalau ada masalah dalam hidup kami baru pergi ke gereja. Namun, kali ini berbeda. Saat aku mengunjungi ayahku, dia memberitahuku bahwa dia telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itu hal yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Apa maksudnya menyerahkan hidupmu pada Kristus? Dia mulai bercerita tentang darah Yesus, aku diselamatkan, dan ini dan itu. Saat itu aku berusia 7 tahun. Aku seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang berpikir, apa maksud ayah? Ayahku berkata, akan kutunjukkan apa yang kumaksud. Kami pun pergi ke gereja. Bahkan sebelum kami masuk ke dalam gereja, kami berada tepat di luar pintu. Aku mendengar teriakan dan jeritan, musik dan tangisan. Aku lari keluar dari gereja dan berkata, ini menakutkan. Tidak mungkin aku menjadi bagian dari ini. Lalu ayah mengejarku. Tidak, ini. Dia mencoba menjelaskan padaku apa yang mereka lakukan. Tapi aku sebagai anak 7 tahun tidak pernah memahaminya. Aku selalu percaya pada Tuhan sejak hari pertama. Tidak pernah sekalipun dalam hidupku aku bertanya, bagaimana kalau tidak ada Tuhan? Aku tidak pernah punya masalah itu dalam hatiku. Aku membaca Alkitab dan aku membaca sebuah ayat tentang Yakub di mana Yakub berkata, ayat pertama yang aku baca adalah, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu aku berpikir, tapi orang-orang menyebut Yesus Tuhan dan mereka semua melihat Yesus, tapi tidak ada yang mati saat melihat Yesus. Ayatnya berbunyi, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Aku membalik halaman ke ayat lain, kisah lain tentang Yakub. Tidak hanya Yakub melihat Tuhan, dia malah bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul, menahan Tuhan di paha, dan berkata kepada Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memberkatiku. Oke, sebentar. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika seseorang melihat Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa hidup setelah itu. Oke, jadi kenapa Yakub masih hidup setelah itu? Kenapa Tuhan memiliki bentuk yang bisa kamu pegang? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa melepaskan diri dari Yakub? Kisah itu berlanjut. Lalu apa yang aku lakukan? Aku yang berusia 14 tahun mengangkat tangan. Pendeta mendekat dan berkata, apa yang ingin kau tanyakan? Aku menunjukkan 2 ayat itu dan reaksinya adalah, aku bahkan tidak tahu itu ada di Alkitab. Lalu aku bilang, apa?
Tapi kamu kan pendeta Injil. Kamu yang seharusnya mengajarkan kami tentang Alkitab. Sebagai anak berusia 14 tahun, aku bertanya kepadanya, bagaimana aku bisa meluruskan ini? Bagaimana aku bisa memahami ini? Bagaimana aku hidup dan percaya sebagai seorang Kristen setelah membaca pertentangan ini? Lalu bagaimana kehidupanmu setelah itu? Dan bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Aku pindah dari rumah ayahku, kembali tinggal dengan ibuku, yang artinya tidak ada lagi agama, bisa melakukan apapun yang aku mau. Yang terjadi selanjutnya adalah hidupku mengalir. Aku percaya pada Tuhan, tapi bukan dalam kekristenan, bukan dalam Tritunggal, bukan dengan Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Hidupku hanya mengalir begitu saja. Aku bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Aku berjalan tanpa tujuan. Aku tidak punya arah karena tidak ada agama yang bisa, atau kekristenan khususnya, tidak bisa menunjukkannya. Aku hanya bertahan seperti itu. Aku rasa kamu bisa menyebutnya monoteisme, tanpa arah, tanpa petunjuk. Begitulah aku hidup. Jadi aku bergaul dengan orang-orang itu dan aku berusia 19 tahun. Suatu malam kami melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Salah satu temanku berkata, aku tahu tempat yang bisa kita rampok. Ayo bawa pistol dan berangkat. Hal penting yang perlu diingat adalah aku punya pekerjaan, aku punya uang di rekeningku. Aku tidak perlu merampok, tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Tidak ada Tuhan dalam hidupku, tidak ada tujuan dalam hidupku. Itulah yang ingin aku katakan. Lalu, aku melakukannya. Jika seseorang bertanya padaku, kenapa kamu melakukan perampokan bersenjata itu? Aku akan bilang, hanya untuk senang-senang. Karena aku hampa. Tidak ada apa-apa dalam diriku. Aku tidak punya siapa-siapa yang memberitahuku. Tidak ada konsekuensi. Tidak ada keyakinan. Aku hampir tidak bertahan. Lalu, kami melakukan perampokan itu. 24 jam kemudian, kami ditangkap. Aku belum pernah ditangkap atau masuk penjara seumur hidupku. Towards Eternity membutuhkan dukunganmu. Kami organisasi non-profit yang bertujuan menyebarkan pesan-pesan Islam ke seluruh dunia dalam 10 bahasa. Dengan dukunganmu, kamu bisa membantu orang-orang masuk Islam, meninggalkan yang haram, memulai salat, mengenakan hijab, belajar membaca Al-Quran, dan sebagainya. Hanya dengan berdonasi $1 per hari, kamu mendapat kesempatan beramal baik, insya Allah. Donasi melalui Towards Eternity, dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. Aku tidak punya pistol, aku tidak punya senjata, aku tidak menyandra siapapun atau mengarahkan senjata atau apapun. Yang aku lakukan hanyalah mengangkat komputer, perhiasan, dan uang ke dalam mobil. Lalu pengacara datang kepadaku dan berkata, kamu akan dituntut sekitar 8-10 tahun. Apa maksudmu? Penjara dengan keamanan tertinggi 8-10 tahun? Aku hidup bersama para penjahat, dengan binatang buas, dengan monster. Aku sendiri juga seperti monster. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku hanya butuh sesuatu dalam hidupku untuk mengisinya. Mereka mengirimku ke sekolah gladiator, penjara dengan keamanan tertinggi yang paling buruk di negara bagian Washington. Nama penjara itu adalah Walla Walla. Pada hari aku masuk ke Walla Walla, aku merasa takut. Aku berusia 19 tahun, aku belum pernah masuk penjara seumur hidupku. Aku tidak tahu budaya di penjara, aku tersesat. Ada Supermax dan ada keamanan tertinggi tepat di bawahnya. Supermax adalah untuk teroris, pembunuh berantai, dan semacamnya. Mereka menempatkanku di penjara dengan keamanan tertinggi di Walla Walla. Di hari pertama aku masuk penjara, ada sebuah geng bernama White Aryan Brotherhood mendekatiku dan berkata, kamu terlihat seperti orang kulit putih. Apakah kamu benar-benar kulit putih? Dan aku berkata, aku? Mungkin aku hanya punya 1 atau 2 teman kulit putih. Sebagian besar temanku adalah orang Filipina, orang kulit hitam, atau Hispanik. Pertanyaan itu terasa aneh bagiku, tapi aku menjawab, ya, aku memang orang kulit putih. Dia berkata, oke. Lalu dia bersama 3 orang lainnya, dan dia mengambil selimut dan handukku, dan membawakan semuanya ke dalam selku. Seraya membuat pengumuman saat kami berjalan di lorong. Dia bersama kita. Ada orang kulit putih baru. Sambil berjalan dia berkata, orang ini bersama kita, oke? Untuk memberitahu orang-orang lainnya. Aku menjalani hidup begitu saja selama berbulan-bulan. Aku ditanya, apakah aku mau pergi ke gereja? Aku bilang tidak. Mau Alkitab? Aku bilang tidak. Aku membaca tentang agama-agama lain. Aku membaca tentang Yudaisme. Aku membaca tentang Hinduisme selama sekitar 5 menit. Aku membaca sebuah buku dan aku langsung berkata, ini tidak mungkin. Singkatnya, 6, 7, 8 bulan kemudian, aku berjalan-jalan di lapangan sendirian, yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Terus berjalan, ini terjadi selama berminggu-minggu. Aku memperhatikan ada seorang pria yang selalu menatapku. Dia tampaknya orang kulit putih. Dia berkumis panjang. Dia seperti orang kulit putih, tapi dia bersama orang-orang kulit hitam. Dia selalu menatapku dan aku berpikir bahwa dia punya masalah denganku. Aku mengira kami akan punya masalah. Jadi suatu hari aku sedang berjalan dan orang
Orang itu berdiri dari meja-meja di lapangan. Dia terus menatapku sepanjang waktu. Dia bersama sekitar 5 orang Afrika Amerika bersamanya di belakangnya. Dia berjalan ke arahku. Aku berpikir, oke, ini saatnya. Aku akan diserang. Mereka punya masalah denganku. Aku selalu berjanji pada ibuku. Mereka terus berjalan ke arahku sampai mereka berjarak sekitar 10 meter dariku. Akhirnya aku berbalik dan memasang sikap kuda-kuda karena aku tahu apa yang akan terjadi. Orang itu berkata, wah. Tidak, bukan seperti itu. Assalamualaikum. Aku berkata, apa? Dia melihat ke belakangnya. Oke, ini kelihatannya tidak baik. Ada orang-orang di belakangku, pria-pria berbadan kekar di belakangku, dan kami seperti mengejar satu orang. Lalu dia berkata, aku hanya ingin bicara denganmu sebentar. Aku berkata, oke, selama hanya denganmu saja. Dia berkata, maaf, ini tampak salah. Kami mendekatimu dengan cara yang salah. Kami mohon maaf, ini kesalahan kami. Jadi kami berjalan bersama, lalu aku tahu namanya Omar, dan dia dari Turki. Oke, kamu orang Turki pertama yang pernah kutemui. Dia berkata, apa yang kamu tahu tentang Islam? Aku sama sekali tidak tahu arti kata itu. Aku bahkan bilang ke mereka, Islam, bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Inggris? Dia berkata, Islam adalah agama. Aku berkata, oh, aku tidak tahu itu. Dia menjelaskan padaku tentang apa itu Islam. Kami terus mengobrol. Akhirnya suatu hari dia membawa sebuah buku yang dibungkus dengan handuk. Dia berkata dengan agak tegas, dia berkata, aku akan memberimu sebuah buku, tapi kamu harus memastikan kamu menjaganya tetap bersih dan tidak menistakannya. Jangan meletakkannya di lantai. Oke, janji? Karena aku akan memberimu buku. Aku bilang, tentu Omar, buku apa? Lalu dia membuka pembungkusnya dan itu adalah Al-Quran berwarna biru dengan tulisan emas. Dia berkata, ini hadiah dariku untukmu. Sekarang Al-Quran ini milikmu. Aku membungkusnya kembali dan bilang, terima kasih Omar, terima kasih banyak. Aku kembali ke selku dan membuka buku itu. Hal pertama yang kulakukan adalah aku membuka daftar isi dan mencari nama-nama. Musa, Isa, Ibrahim, Ishak, Yusuf, Yakub, semua nama-nama itu. Pikiran pertamaku adalah, ya Tuhan, ini sama seperti Alkitab. Jika ini sama seperti Alkitab, berarti ini tidak benar. Pasti ada kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Ini orang-orang yang sama. Ini, oh Tuhan, apa yang Omar katakan itu benar. Sekarang, aku tidak tahu. Aku buka Al-Quran dan kubaca ceritanya. Bab pertama yang kubuka adalah Ar-Rahman. Dan aku membacanya dan aku bahasa cara penyampaian Al-Quran itu sangat unik bagiku. Dan aku berpikir cara penulisan buku ini luar biasa. Aku baca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Pada hari ketiga, aku benar-benar fokus membaca Al-Quran. Aku benar-benar berkomitmen untuk membacanya berjam-jam. Lalu teman sekamarku bilang, kamu tidak mau makan malam? Aku jawab, makan malam, sambil menengok dari Al-Quran yang sedang kubaca. Aku bilang, makan malam? Dia jawab, iya, kamu baca buku itu dari pagi. Mau makan atau tidak? Aku bilang, iya, aku harus makan. Aku tutup Al-Quran itu, lalu pergi sambil berpikir, wow, aku benar-benar suka buku ini. Kenapa? Ini bukan Kristen, tapi isinya hampir sama. Apa yang terjadi? Minggu-minggu berlalu, mungkin 2 atau 3 bulan. Omar mendekatiku dan bilang, kawan, bagaimana jika kamu ikut sholat Jumat? Aku jawab, sholat Jumat? Aku tidak paham maksudmu Omar. Iya, sholat Jumat ini seperti ibadah minggu. Kamu tahu kan? Oke, bagi muslim itu di hari Jumat. Kamu mau ikut tidak? Lalu aku bilang, oke, tapi aku harus mengajukan izin dulu ke petugas supaya aku bisa ikut. Aku mengajukan izin, menulis permintaan. Aku ingin mengikuti sholat Jumat. Tidak sampai beberapa jam setelah aku mengajukan izin, petugas memanggilku. Aku bilang, ada apa ini? Aku masuk ke kantor petugas itu. Dia memegang surat izinku. Benarkah kamu yang membuat surat izin ini? Aku melihatnya dan menjawab, ya, memang benar. Kamu mau ikut sholat Jumat bersama orang-orang kulit hitam? Aku jawab, mau mereka berkulit hitam, Hispanik, Asia? Ya, aku mau lihat apa yang mereka lakukan, cara mereka beribadah. Ya, tidaklah aneh bagiku untuk ingin pergi dan mengenal budaya dan orang lain sepanjang hidupku. Lalu dia bilang, hei, sejujurnya, jika kamu mau pergi, dia menyebut mereka dengan sebutan yang menghina. Jika kamu mau pergi dengan orang-orang itu, ketahuilah, kalau mereka menyerangmu dan mereka memukulmu, kami tidak akan melindungimu. Aku tidak akan mengirim penjagaku di sini untukmu. Jika kamu bergabung dengan orang-orang itu. Aku bilang, ya, tidak peduli. Aku tetap mau pergi. Dia langsung tanda tangan dan bilang, ini urusanmu. Ini, silakan pergi sholat Jumat. Aku tidak pernah takut dengan orang kulit hitam, atau Hispanik, atau siapapun.
Apalagi orang yang religius, aku cuma ingin tahu. Sebagai seorang Kristen, pertama kali aku pergi sholat Jumat, itu masih sebagai Kristen, bukan Muslim. Aku dikelilingi oleh orang-orang kulit hitam dan satu orang Turki yang sudah berdakwah kepadaku selama berbulan-bulan. Hal pertama yang aku alami di sholat Jumat adalah mendengar azan. Ketika pertama kali aku mendengar azan, rasanya langsung menusuk ke hatiku. Aku menoleh ke Omar dan berkata, "Omar, lagu indah apa ini yang sedang dinyanyikan oleh orang itu?" Dia bilang, "Ini bukan lagu, ini adalah panggilan sholat." Dia mulai menerjemahkan apa yang tadi diucapkan, dan aku hanya bisa bilang, "Indah sekali. Sangat indah." Lalu dia bilang, "Ayo aku tunjukkan apa yang biasa kami lakukan. Kita akan berwudu." Dia mengajarkanku cara berwudu, dan aku berwudu sebagai seorang Kristen. Cuma untuk merasakan pengalaman itu, aku berwudu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang musyrik. Lalu aku duduk bersama Omar. Kami mendengarkan khotbah. Kemudian tiba waktunya untuk sholat. Lalu Omar bilang padaku, "Dengar, kamu duduk di samping saja, kami akan sholat." Aku bilang, "Tunggu dulu, sebelum kita mulai, aku ada beberapa pertanyaan. Ketika kalian sholat, kalian bilang imam berdiri di depan dan membaca Al-Quran. Apakah dia membaca dari buku? Apakah dia menghadap kalian dan membaca untuk orang-orang?" Dia bilang, "Tidak, imam ini sudah hafal seluruh Al-Quran." Aku bilang, "Omar, buku yang tebal seperti ini yang kamu kasih, dia sudah hafal semuanya?" Dia jawab, "Ya, dan jutaan orang muslim sudah menghafalnya. Dari usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, wanita, pria, semua orang." Aku berpikir, wow. Semuanya terlintas di pikiranku. Orang-orang ini berbeda. Mereka memanggil kami untuk sholat dengan suara merdu yang indah. Mereka mencuci tangan, siku, lengan, wajah, dan kaki mereka sebelum menyembah Tuhan. Kami tidak pernah melakukan itu. Kenapa kami tidak melakukannya sebagai orang Kristen? Kenapa kami tidak punya, kamu tahu, kenapa kami punya gitar dan drum dan nyanyian di dalam gereja? Kenapa kami tidak melakukan ini? Ini indah sekali. Rasanya alami untukku, normal sebenarnya. Sebagai seorang Kristen yang ikut sholat Jumat, aku merasa kembali ke asal. Meskipun aku bukan Muslim pada saat itu. Lalu Omar bilang, "Dengar, oke, berdiri di sini atau duduk di sini. Kami akan membuat barisan dan kami akan sholat. Nanti baru kita ngobrol setelah ini. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tanya." Aku bilang, "Oke." Lalu mereka mulai sholat. Imam mulai membaca Al-Quran dan aku berpikir lagi, dia tidak cuma membaca, dia menghafal. Orang-orang ini saling mencintai, saling memanggil untuk sholat. Tapi kalau ada yang ingin tahu, Ali, apa yang mengubah hatimu? Kapan itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Mudah, aku akan ceritakan. Dengan semua hal yang sudah aku sebutkan sebelumnya, azan, menghafal Al-Quran, semua hal itu, hal yang paling mengesankan bagiku, hal yang mengubah hatiku. Aku bangkit dari tempatku. Mungkin seharusnya aku tidak bangkit. Omar bilang aku tetap di tempat, tapi aku ada di sana untuk pengalaman itu. Aku ingin merasakan semuanya. Yang aku lakukan, aku pergi ke baris depan dan aku melirik. Aku melihat ke baris pertama karena aku ingin tahu apakah ini nyata. Apakah orang-orang ini nyata? Bagaimana penampilan mereka saat beribadah? Aku melihat pria-pria kekar, pria besar, tapi saat mereka berdiri di hadapan pencipta mereka, mereka menjadi rendah hati. Dan semua wajah garang itu tidak terlihat. Mata mereka tertunduk dalam kerendahan hati sepenuhnya kepada pencipta mereka. Aku berdiri di sana seperti ini, melihat mereka dan bilang, wow. Tapi sekali lagi, jika ada yang ingin tahu momen itu, kapan Allah membuka hatiku, itulah saat mereka bersujud. Saat mereka bersujud dan aku melihat mereka memenuhi panggilan azan, menyucikan diri, membaca Al-Quran, merendahkan hati, lalu bersujud. Itu dia. Itulah saatnya di mana aku berkata, orang-orang ini luar biasa. Dan aku belum pernah dalam hidupku melihat ibadah kepada Tuhan sampai sekarang, hari ini. Mereka sudah melakukan semuanya. Seperti yang aku katakan, azan, wudhu, membaca Al-Quran, dan kemudian mereka beribadah. Itu dia. Aku bilang, "Omar, aku harus jadi Muslim hari ini dan kamu harus..." Aku tidak tahu kalau ada cara lain orang-orang Muslim kulit putih di dunia ini. Tapi hari ini kamu akan membuat pengecualian untukku. Aku tidak akan pergi dari sini kecuali kamu mengajarkanku menjadi Muslim. Aku akan menjadi seorang Muslim hari ini. Aku tidak tahu kalau ada Muslim kulit putih lain di dunia ini. Aku pikir ini cuma untuk kamu tahu, karena yang aku lihat cuma orang kulit hitam dan satu orang Turki. Aku sama sekali tidak tahu tentang Islam. Dia sendiri menundukkan kepala dan mulai menangis. Omar bilang, "Subhanallah,
Subhanallah, tentu saja kamu bisa jadi muslim. Pada hari itu, hari Jumat di tahun 1991, aku bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu aku menjadi seorang muslim. Lalu bagaimana perasaanmu saat mengucapkan syahadat? Bisa ceritakan momen-momen itu? Rasanya seperti mimpi. Bukan hanya tentang persaudaraan, seperti aku benar-benar bersama Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Seperti benar-benar bersama Tuhan. Seperti benar-benar berada dalam hadirat Tuhan. Benar-benar menjadi bagian dari sesuatu yang nyata, yang menyembah Tuhan. Di sini, momen ini, inilah alasan aku dilahirkan. Inilah alasan aku seharusnya hidup untuk menjadi seorang muslim. Bagaimana kamu memberitahu orang tuamu tentang ini bahwa kamu masuk Islam? Apa reaksi mereka? Tidak baik, aku menelpon ayahku seperti yang selalu kulakukan di penjara. Aku bilang jika aku sudah menjadi muslim. Ayahku ingat dia seorang Kristen yang sangat taat. Dia bilang, apa? Aku bilang, aku seorang muslim sekarang. Kamu menyembah dewa bulan? Tidak, aku tidak menyembah dewa bulan atau bulan. Aku menyembah satu Tuhan, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa dan Ibrahim. Dia bilang, tidak. Dengar, kamu masuk Islam, dia mengucapkan kata-kata kasar. Lalu dia memberiku ultimatum. Dia bilang, dengar, kamu tahu warisan 6 digitmu? Warisan 6 digitmu itu semua akan hilang. Semua yang akan kamu warisi, semua yang akan kamu warisi dariku, hilang. Keluargaku bekerja di industri minyak, jadi sangat kaya. Aku bilang, kamu akan mengusirku? Dia bilang, jika kamu tetap bersikeras dengan agama Islam ini, kamu sudah mati buatku. Semua bagian warisanmu hilang. Dia bilang, anakku, jangan uji aku. Besok aku akan pergi ke pengacaraku dan memintanya mengubah wasiat. Dan kamu akan benar-benar tidak punya uang. Kamu tidak akan punya warisan sama sekali. Tidak ada yang kamu dapatkan dariku. Kamu sudah mati buatku, mati buat semua saudaramu. Selesai. Jadi, pikirkan dengan sangat hati-hati kata-kata yang kamu ucapkan. Sekarang, apakah kamu akan meninggalkan Islam atau tetap tinggal di agama palsu ini? Aku bilang, sebelum aku menjawab itu, izinkan aku mengatakan sesuatu. Aku akan mematuhimu dalam segalanya kecuali satu hal ini. Dia bilang, kenapa? Sebelum kamu mati bagiku, jelaskan padaku kenapa. Aku bilang, ayah, aku harus membuat keputusan sendiri. Ada sesuatu yang lebih dari warisan 6 digit. Ada sesuatu yang lebih dari mewarisi properti. Ada sesuatu setelah kehidupan ini. Aku tidak peduli dengan kehidupan ini. Jadi, jika menyangkut soal keselamatan, kamu bisa simpan uangmu. Berikan saja kepada saudara-saudaraku, berikan ke amal, aku tidak peduli. Aku harus tetap menjadi seorang muslim dan hidup sebagai seorang muslim. Dan inilah aku, 32 tahun kemudian, seorang muslim. Alhamdulillah. Setelah itu, aku bersikeras untuk menjadi seorang muslim dan tetap menjadi seorang muslim. Aku menerima surat. Sekitar 2 minggu kemudian, aku menerima surat lewat pos. Dia benar-benar melakukannya, dia pergi ke pengacaranya. Jumlah yang seharusnya aku warisi adalah $600.000. Itu di awal tahun 90-an. Jadi itu jumlah uang yang cukup besar. Lalu, mengapa kau harus memberi harga pada aku tidak peduli jika itu $600 juta? Lihat, kamu dan aku akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa. Kita akan dihisap tentang apa yang telah kita lakukan dalam hidup. Lalu bagaimana dengan ibumu dan saudara-saudaramu? Jadi, ibuku tidak mengerti. Tapi dia mendukungku ketika seluruh keluargaku mengusirku. Mereka mengusirku selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Tidak ada yang berbicara padaku kecuali ibuku. Aku sebenarnya tinggal bersama ibuku setelah aku keluar dari penjara selama beberapa bulan. Saat aku keluar dari penjara, aku pergi ke masjid untuk pertama kalinya. Masjid di luar penjara. Orang pertama yang datang adalah imam. Aku memberitahunya tentang keluargaku, dan aku memberitahunya tentang warisan. Aku memberitahunya tentang semuanya. Apa yang tidak aku tahu adalah ada 2 saudara dari Saudi Arabia yang berada di belakang kami mendengarkan seluruh cerita. Dan hidupku benar-benar, aku tidak tahu posisiku sebagai seorang muslim Amerika kulit putih. Aku tidak tahu karena menjadi seorang muslim Amerika kulit putih dulu tidak umum sebelum peristiwa 9/11. Dan 2 saudara ini, satu bernama Khalid, satu lagi bernama Abdurrahman. Keduanya mendekatiku dan berkata, kami akan merasa terhormat jika kamu membawa barang-barangmu. Kami punya kamar khusus untukmu di rumah kami. Kamu bisa jadi tamu kami, kamu tidak perlu membayar. Kamu akan kami biayai sepenuhnya, kami akan mengurus segala kebutuhanmu.
Kami akan mengajarkan Islam, semuanya. Aku bilang, tentu, oke. Jadi aku pindah ke rumah Khalid dan Abdul Rahman. Mereka mengajarkanku Islam, mereka membiarkanku tinggal. Singkat cerita, setahun kemudian aku bisa mandiri dan aku mendapatkan apartemenku sendiri. Khalid dan Abdul Rahman kembali ke Saudi Arabia. Dan ketika mereka kembali ke Saudi Arabia, seseorang berkata, tahukah kamu siapa kedua orang ini? Aku bilang, ya, Khalid dan Abdul Rahman. Dia berkata, tapi tahukah kamu siapa mereka sebenarnya? Aku bilang, apa maksudmu? Kedua orang yang telah kamu tinggali selama setahun ini adalah keturunan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu telah menjadi tamu Ahlul Bait. Kamu tinggal bersama mereka dan belajar Islam dari mereka. Aku sama sekali tidak tahu bahwa aku telah tinggal bersama mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang paling sopan, paling peduli, paling penuh kasih yang pernah aku temui hingga saat ini dalam hidupku. Aku tinggal bersama mereka sepanjang waktu. Bagiku itu adalah anugerah dari Allah, tapi aku baru mengetahuinya belakangan. Setelah menjadi Muslim, kontradiksi apa lagi yang kamu temui dalam agama Kristen? Kontradiksi terbesar adalah Alkitab itu sendiri, seluruhnya. Kenapa? Akidah Kristen, jika boleh dibilang, mengatakan bahwa kamu harus mengaku dengan lidahmu bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosamu, dan kamu akan diampuni. Yesus dalam Alkitab dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai surga atau kerajaan Allah selain melalui aku, selain melalui Yesus. Oke, tapi ada masalah. Banyak nabi, bahkan 99,9% dari para nabi hidup sebelum Yesus. Mereka tidak pernah tahu apa yang dia katakan. Akidahnya yang katanya, kamu harus mengaku bahwa aku akan mati untuk dosa-dosamu. Aku bertanya-tanya, sebagai seorang Muslim dan mantan Kristen, benarkah? Bagaimana kamu bisa mempercayai apa yang kamu percayai? Sejujurnya, apakah kamu bersedia memberi kesempatan pada Islam? Apakah kamu sebagai seorang manusia, sebagai keturunan Adam, sebagai seseorang yang tertarik pada kebenaran, tidak ingin mempelajari tentang kami? Kamu tidak perlu mempraktikkan Islam. Tapi, apakah kamu tidak ingin belajar tentang siapa kami? Apa kamu tidak ingin belajar tentang apa itu Islam? Apa kamu tidak ingin mendengarkan kami? Dan jawabannya biasanya tidak. Seperti yang aku katakan, mereka tidak ingin tahu. Ketika kami datang ke rumahmu, kami melihat Alkitab yang sangat tua di sudut. Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu membeli itu? Alkitab ini, aku membelinya di toko barang antik. Ini berasal dari sekitar tahun 1825 atau 1836, antara periode itu. Hal pertama yang aku perhatikan tentang Alkitab ini adalah halaman pertama. Ini adalah peta Palestina. Peta Palestina, bukan Israel, yang sangat-sangat menarik. Yang juga sangat menarik adalah aku memeriksa ayat-ayatnya. Salah satu ayat favoritku adalah Matius 7 ayat 21-23. Ada beberapa ayat yang hilang, tidak ada lagi. Aku mencarinya dan memang tidak ada. Ayat-ayat tersebut tentang apa? Ayat ini tentang Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini Yesus yang berbicara. Ini poin besar lain tentang kekristenan, dan ini Yesus yang berbicara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, menyebutnya sebagai Tuhan. Yesus yang berbicara. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dalam nama Yesus, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, dalam nama Yesus, bukan Tuhan. Lalu apa yang Yesus katakan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala daripadaku. Itu yang Yesus lakukan di hari kiamat, menyingkirkan umatnya sendiri. Mengapa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Orang Kristen punya jawaban untuk ini. Orang Kristen berkata, tunggu sebentar, ini berbicara tentang nabi palsu. Maksudnya seperti Paulus yang menciptakan agama Kristen. Maksudmu Paulus kan ketika kamu mengatakan orang Kristen palsu? Tapi yang menarik adalah Yesus berkata, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika kamu berdoa dalam nama Yesus, dan kamu melakukan mukjizat dalam nama Yesus, dan mengusir setan dalam nama Yesus, dan Yesus tetap berkata, kamu tidak sah, kamu telah melanggar hukumku. Mengapa kamu menyebutku Tuhan? Mengapa kamu berdoa dalam namaku? Tidak ada sekutu bagiku. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Bukan 3 dalam 1, bukan 1 dalam 3. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengapa Kristen harus begitu misterius dan membingungkan? Orang Yahudi berkata, dengarlah hai Israel, Tuhanmu adalah satu. Orang Muslim berkata, la ilaha illallah. Orang Kristen berkata, Yesus berkata, aku adalah aku. Kenapa Yesus dalam Alkitab tidak pernah berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku adalah yang satu, aku adalah Yesus, sembahlah aku. Hal itu tidak pernah terjadi. Tapi seperti yang aku katakan padamu sebelum wawancara ini, semakin kamu membaca kitab ini, semakin tidak mungkin untuk menjadi seorang Kristen dan menyebut dirimu sebagai pengikut Yesus. Tidak mungkin.
Lalu bagaimana dengan hubunganmu dengan ayahmu? Bagaimana dia mulai berbicara denganmu setelah 15 tahun? Aku bahkan tidak tahu apakah kami masih berbicara. Sulit untuk menjawab pertanyaan ini saat orang bertanya kepadaku. Kami berbicara, tapi hampa. Keluargaku tidak ingin melihatku. Alhamdulillah, para sahabat juga melalui hal yang sama. Itu tidak apa-apa. Memang berat, sulit. Akan lebih baik, akan lebih menyenangkan jika aku bisa memiliki keluargaku, terutama kesulitan keuangan yang pernah aku alami di masa lalu. Akan lebih baik. Namun lebih baik juga bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 2 miliar orang yang aku sebut saudara-saudariku dalam Islam. Setelah melihat kisah dan unggahanmu di TikTok, apakah ada yang terinspirasi dan menjadi Muslim? Ada banyak orang di TikTok. Jadi aku telah menjadi muslim selama 32 tahun. Di TikTok, aku telah membawa 6 orang ke Islam. Salah satu dari 6 orang itu membawa 125 orang ke Islam. Namanya Rob dan dia bersyahadat. Sebuah kisah menarik tentangnya. Aku melakukan siaran langsung di TikTok, melakukan apa yang sedang kita bicarakan. Lalu, Rob, inilah mengapa aku ingin membicarakan ini. Inilah mengapa sangat penting bagaimana kamu bersikap terhadap orang lain. Dia bergabung ke siaran langsungku sebagai seorang non-muslim. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku sudah menontonmu. Ini ada di channel YouTubeku, kamu bisa menontonnya." Kata pertama yang keluar dari mulutnya, "Aku sudah menontonmu." Apa yang kukatakan padamu? Semua orang menontonmu kan? Yang tidak ku ketahui bahwa Rob itu terjadi secara kebetulan. Tidak secara kebetulan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bunuh diri pada malam itu seperti yang diceritakannya sendiri. Dia juga membuat video akan bunuh diri. Dia baru saja melakukan misi dakwah dan membawa 125 orang ke Islam dalam kurun waktu 6 bulan. Jika kamu diberi kesempatan untuk berdoa dan kamu tahu itu akan diterima, kamu akan berdoa apa? Doa yang kupanjatkan hampir setiap hari. Ya Allah, berikan kemenangan pada rakyat Palestina. Ya Allah, marilah kita bersatu di ilmu yang bermanfaat. Namun terutama untuk rakyat Palestina, untuk rakyat Uighur, untuk setiap muslim yang tertindas di seluruh dunia. Aku mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka. Tidak hanya membebaskan mereka, tapi memberi mereka kemenangan atas para penindas dan para tiran yang berkuasa atas mereka. Itu yang kuharapkan. Apakah kamu pernah melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpimu? 2 kali. Alhamdulillah. Dalam mimpiku aku berjalan di atas pasir, di jalan berangin dengan batu di atasku. Aku menunduk dan kulihat jejak kaki. Aku berkata, aneh sekali, ada jejak kaki di batu. Aku berteriak dalam mimpi, siapa yang menaruh ini di sini? Ini jejak kaki siapa? Lalu aku mendengar suara di belakangku berkata, ini jejak kaki ayahmu, Ibrahim. Aku berkata, nama ayahku bukan Ibrahim. Dia berkata, Nabi Ibrahim. Aku berbalik dan subhanallah, di sanalah dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat sebelum aku sampai padanya, aku ingin berlutut dan memeluknya. Namun mimpi itu berakhir. Jadi aku terbangun dari mimpi itu, rindu untuk melihatnya lagi dalam mimpiku. Bertahun-tahun kemudian aku melihatnya. Aku berada di padang pasir dan aku melihat di kejauhan. Dia memegang tanganku dan berkata, aku ingin kau bertemu orang lainnya. Dia duduk dan aku duduk tepat di sebelahnya. Kemudian dia berkata, sekarang lihat ini Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, dan di sini ada Umar bin Khattab, dan ini Utsman bin Affan, dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua mencintaimu. Aku berpikir dalam mimpi itu, mengapa mereka mencintaiku? Aku bukan siapa-siapa, mengapa mereka mencintaiku? Namun alhamdulillah itu adalah salah satu mimpi terbaik yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku mencintaimu Rasulullah. Aku mencintaimu. Saudara Ali, terima kasih banyak karena telah berbagi cerita. Kami belajar banyak darimu dan kami benar-benar terinspirasi darimu. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu atas semua usahamu untuk agama ini. Wa ya ki amin. Terima kasih telah mengundangku. Ini merupakan suatu kehormatan.